Halo, selamat sore pembaca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 19 Desember 2023. Nah, nggak terasa nih kita sudah mau berada di penghujung Desember dan penghujung tahun 2023. Hanya tinggal beberapa hari lagi, ya 11 hari lagi ya kita akan berganti tahun. Nah, eh, seperti biasa di Hot News ini saya akan menyampaikan beberapa berita atau menyampaikan men-spill berita-berita yang akan tayang, yang akan terbit di koran Batam Pos esok hari. Nah, sejauh ini sudah ada 27 berita yang sudah masuk ke email redaksi Batam Pos. Nah, berita-berita yang saya spill itu mulai dari kabar Nataru, Natal Tahun Baru, ada sebanyak 2.736 pemudik tinggalkan Batam lewat Sekupang. Nah, para pemudik Nataru ini sudah mulai nih keluar dari Batam menuju kampung halamannya masing-masing. Tidak hanya melalui pesawat saja, melalui Hang Nadim, tapi juga melalui Pelabuhan Sekupang. Dan kebanyakan tujuannya ke Dumai dan ke Karimun. Lalu juga dari kabar dari Hang Nadim, 4 maskapai layani extra flight di Nataru. Batik Air buka ke Jakarta hingga 4 Januari. Nah, demi mengoptimalkan pelayanan saat Nataru, beberapa maskapai membuka layanan ekstra. Sehingga bagi masyarakat yang belum dapat tiket, segera beli dan segera dapatkan. Nah, lalu ini juga rangkuman kasus beberapa pekan setahun ini. Batam Pos merangkum untuk kasus perceraian di Batam tahun ini tertinggi. Waduh, makin banyak nih. Sepanjang 5 tahun ini, 2023 ini paling tinggi. Jadi kasus perceraian di Batam tuh grafiknya makin meningkat itu, meroket naik. Mudah-mudahan ke depan tidak ada kasusnya di 2024 bisa turun ya. Semua problem permasalahan rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus bercerai. Lalu juga keterwakilan caleg perempuan di Batam capai 36,28%. Nah, ini berkaitan dengan Lipsusnya Batam Pos yang strategi caleg perempuan dalam mengatasi tingginya kasus kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan. Tentunya yang memahami problem masalah perempuan yang lebih paham tentunya para perempuan, dan kita harapkan caleg-caleg perempuan ini saat duduk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan perempuan dan tentunya juga anak. Lalu juga dari soal penemuan kerangka yang di Pulau Sokok beberapa waktu lalu, sudah ditemukan pembunuhnya ternyata adalah pacarnya si korban. Dan pacarnya si korban ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Polresta Barelang menangkap 2 pencuri motor dan ini agak miris juga. 1 orang tersangka itu masih di bawah umur. Ini harusnya menjadi perhatian bagi orang tua ya, jangan sampai anaknya terlibat dalam pidana atau berbuat pidana. Perhatian orang tua sangat penting rasanya agar anak-anak ini terhindar dari hal-hal yang berbau pidana. Lalu juga ada laka tewas di Jalan Sudirman. Nah, kita berangkat lagi ke ini dalam rangka Hari Migran. Jaringan Save Migran catat 87 kasus TPPO periode 2023. Ada peningkatan sebanyak 49 kasus dibandingkan tahun lalu. Ada banyak ya, makin banyak aja perdagangan orang ini yang melibatkan. Mudah-mudahan di tahun depan aparat penegak hukum bisa minimalisir perdagangan terhadap perdagangan orang ini. Lalu juga pedagang pastikan harga sayuran dan sembako akan naik terus menjelang pergantian tahun. Yang pasti ini pasti akan memberatkan ibu-ibu ya, para ibu-ibu, ibu rumah tangga ataupun masyarakat lainnya, karena harga sembako makin naik tentu memberikan pengeluaran bagi ibu-ibu ini. Ya, mudah-mudahan pemerintah daerah dapat meminimalisir pergerakan harga sembako ini sehingga tidak terlalu memberatkan ekonomi keluarga di Batam. Lalu juga dari Tanjung Pinang, posko pelayanan Nataru mulai diaktifkan. Lalu KPU gandeng pelajar maksimalkan partisipasi pemilih pemula di Tanjung Pinang. Kasus COVID meningkat, tim dan ruang isolasi COVID di Tanjung Pinang diaktifkan kembali. Nah,
Pembaca Batam Pos itu aja sih berita-berita yang saya spill, beberapa berita-berita yang saya spill untuk terbit di koran Batam Pos esok hari. Ada di halaman 1, halaman Metropolis, dan halaman Prokepri. Seperti biasa, yang untuk halaman 1 usulannya pasti tentang Dipsos Batam Pos, lalu juga tentang mudik Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nah, pembaca Batam Pos dapat memperbarui informasi melalui batampos.co.id, juga melalui Twitternya Batam Pos, Instagramnya Batam Pos, Facebooknya Batam Pos, dan tentunya YouTube-nya Batam Pos. Jangan lupa subscribe. Nah, itu aja bincang-bincang sore ini. Selamat sore dan salam redaksi.